الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tak sedetik pun kita bisa hidup tanpa nikmat darinya. Kita masih bisa bernafas, berbicara, melihat dan berjalan. Itu merupakan nikmat yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, yang jika kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aam Abdus Salam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman STHJ MA selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Dinilha dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2017 akan membahas tentang Tafsir Tarbawi Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berkenaan dengan tema pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi kita mendengar kata pendidik, karena pendidik merupakan komponen utama dan yang paling penting dalam suatu pendidikan. Lalu apa sih pendidik itu? Kata pendidik berasal dari didik yang berarti memelihara, merawat, dan memberi latihan kepada seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan sesuai yang diharapkan, sebagaimana dalam tujuan pendidikan. Kemudian menambahkan kata pe hingga menjadi pendidik. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik ini berarti orang yang mendidik. Menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, entah itu afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam, sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena mula-mula dari merekalah seorang anak mendapatkan pendidikan, terlebih lagi dari seorang ibu. Syair Arab mengatakan, Al-Ummu Madrasatul Ula. Seorang ibu adalah madrasah utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Karena sebelum anak belajar di luar atau belajar di sekolah formal, ia akan lebih dulu belajar dengan ibunya. Selanjutnya adalah pendidik di lingkungan persekolahan atau guru. Seorang guru tidak hanya sekedar mentransformasikan ilmu saja, tetapi bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya pada peserta didik. Nah, lalu bagaimana sih menjadi seorang pendidik yang mendidik siswanya agar tercapai tujuan pendidikan dalam Islam, yakni insan kamil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pengasih. Dia telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir dari Quran Surat Ar-Rahman menurut beberapa para mufassir. Yang pertama, menurut tafsir Al-Misbah. Surat ini dimulai dengan menyebut sifat Rahman, yaitu Allah yang maha melimpahkan rahmat kepada setiap makhluknya, entah itu manusia, binatang, jin, ataupun tumbuhan. Dari surat ini kita dapat mengambil pelajaran terkait pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, seorang pendidik haruslah memiliki sifat Rahman kepada setiap peserta didiknya. Yang kedua, seorang pendidik harus bisa mengintegrasikan Al-Quran dengan berbagai macam disiplin ilmu. Yang kedua adalah menurut tafsir Al-Munir. Maksud dari Quran Surat Ar-Rahman ini adalah sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk mengajari umatnya dan menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah atau dalil bagi manusia. Unsur pengajar dalam ayat ini adalah kitab dan guru, yaitu Al-Quran dan Nabi SAW. Sementara peserta didiknya adalah manusia atau umat. Adapun metode dan teknik yang digunakan adalah al-bayan. Selanjutnya menurut tafsir Al-Azhar. Pada ayat 4 Allah menunjukkan bagaimana menjadi seorang pendidik yang lebih sempurna lagi, yang mana manusia diajarkan oleh Allah menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Itulah yang disebut dengan al-bayan, yaitu menjelaskan, menerangkan apa yang terasa di hati sehingga timbullah bahasa-bahasa. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis makna dan kandungan ayat dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Dalam ayat pertama dikatakan Ar-Rahman bermakna bahwa seorang pendidik atau seorang guru hendaknya berjiwa pengasih dan penyayang terhadap peserta didiknya, sebagaimana Allah mencontohkan pada ayat pertama, yaitu Allah menunjukkan sifat maha penyayangnya sebelum melanjutkan ke ayat 2, yakni mengajarkan Al-Quran. Karena pendidikan sebagai pengembangan potensi memanusiakan manusia sudah seharusnya dilaksanakan atas dasar sifat kasih sayang. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu bersikap adil dan tidak pilih kasih, serta mengasihi atau memperlakukan siswanya seperti anaknya sendiri. Ayat kedua ini dapat dimaknai bahwa seorang pendidik haruslah memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta menguasai struktur dan metode keilmuan di bidang studi. Nah, kata Allama berarti seorang pendidik aktif berpikir. Kata Allama di sini dalam kaidah ilmu shorof mengandung arti menjadi mengetahui. Kata kerja lampau atau fi'il madhi mengandung arti telah. Sehingga pada ayat ini dapat dipahami bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran dan sudah aktif bekerja agar hambanya Nabi SAW bisa mengetahui, memahami, dan mengajarkannya kepada manusia. Khalaqal insan, Dia telah menciptakan. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran dan Allah yang menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah karena hanya manusia yang berpotensi untuk memanfaatkan tuntunan Al-Quran tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam ayat 3 ini adalah membentuk dan mengembangkan potensi menjadi peserta didik yang berilmu, berbudi pekerti luhur, serta berakhlakul karimah. Allamahul bayan. Al-bayan dapat diartikan jelas. Al-bayan juga dapat diartikan potensi berpikir, yakni mengetahui dan dapat menjelaskan sesuatu yang tersembunyi di dalam benaknya dan dapat menjelaskan juga mengajarkannya kepada orang lain. Hal tersebut bisa disampaikan melalui kata-kata, tulisan, maupun menggunakan isyarat. Ayat ini kaitannya dengan proses pendidikan adalah seorang guru, apapun pelajaran yang disampaikan, maka sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya sampai pada tahap seorang siswa menjadi paham. Teringat pesan yang pernah disampaikan oleh guru kita tercinta, yakni Pak Kiai Aam. Beliau pernah berkata bahwa dimanapun seorang pendidik haruslah mendidik dengan rasa kasih sayang.
Karena sehebat apapun seorang pendidik, ia tidak akan bisa memastikan dan menjamin anak didiknya bisa menjadi soleh dan solehah. Oleh karena itu, dengan rasa kasih sayang, maka doakanlah mereka supaya mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan kekeliruan. Sungguh kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.